Bismillah, Assalamualaikum. Bagian kedua, Ajian Pecah Sukmo, Kutukan Seribu Lelembut, Babat Keluarga Ningrat, versi Restu Wiratmaja. Di Fakta Sejarah, ini dia selengkapnya. Kimbul mencoba untuk menenangkan isi kepalanya yang begitu ramai akan sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Sangat berat bagi seorang Kimbul untuk menghindari sebuah pangaweruh yang bisa saja datang dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Hatinya begitu sangat yakin jika ada sesuatu yang sudah terjadi di luaran sana, pasti membuat pikirannya menjadi tidak tenang. Batin Kimbul seperti memaksa kepada diri Kimbul agar mau melihat akan situasi dan keadaan di luaran yang sepertinya sudah tergambarkan jelas dalam pangaweruhnya. Kang Sukri, aku harus menyelamatkan Kang Sukri, jangan sampai. Namun belum juga kalimat itu terselesaikan dari mulut Kimbul, tiba-tiba suara ketukan pintu berbunyi dengan nyaring dari luaran rumah. Tok tok. Suara ketukan itu mengagetkan Kimbul hingga kedua tangannya bergetar dengan hebat saat apa yang dia takutkan benar-benar akan terjadi. Kang Sukri. Tanpa menunggu lama, langkah kaki Kimbul melesat cepat untuk menggapai gagang pintu rumah sementaranya. Tak heran, dalam keadaan yang penuh kekhawatiran tersebut, emosi Kimbul meninggi dengan sendirinya. Tatkala pintu dibuka, Kimbul melihat sekilas seorang dengan pakaian layaknya seorang abdi sedang tergeletak di depan pintu dengan kondisi wajah yang dipenuhi dengan darah segar. Kang Sukri, Raden, dia datang. Siapa? Pengguna jengges. Bak tusukan pisau yang menusuk tepat di dada. Hati Kimbul benar-benar hancur ketika mendengar penjelasan Kang Sukri. Wajah Kimbul sesaat memerah dengan sendirinya. Sorotan matanya sangat tajam. Kang Sukri seperti melihat sisi lain dari Kimbul yang memang masih memiliki getih Trah Argoyo. Tampak dengan jelas amarah dari Kimbul saat mengetahui pengguna jengges itu sudah memporak-porandakan desa Gelowo. Raden, aku tidak akan memaafkan mereka semua, Kang. Pengguna jengges itu telah membuat petaka kepada orang yang salah. Kimbul segera membawa Kang Sukri untuk masuk ke dalam rumah. Dengan sangat hati-hati, Kimbul memapah tubuh Kang Sukri. Kimbul membawa Kang Sukri untuk masuk ke dalam rumah. Dia tidak ingin jika kehadirannya diketahui oleh salah satu sekutu dari Raden Sengguni yang sedang menyerang desa Gelowo. Kimbul mengistirahatkan Kang Sukri di kamarnya. Dengan perlahan, Kimbul membantu menaikkan kedua kaki dan Kang Sukri yang sudah kelelahan. Begitu juga dengan kedua mata dari Kang Sukri yang sudah memerah akibat terlalu lama berada di luaran dan faktor lainnya seperti serangan jengges yang mampu membuat hawa panas. Kimbul meletakkan kedua tangan Kang Sukri di kasur. Tangannya sedikit melemas. Bahkan untuk mengangkatnya pun terasa sangat kaku. Jari jemari Kang Sukri sudah tidak bisa bergerak sebagai semestinya. Ada dua jari yang masih bisa digerakkan walau tidak sempurna. Kang, ucap Kimbul. Raden muda. Sebentar, Kang. Aku ambilkan air minum terlebih dahulu. Kimbul segera melangkahkan kakinya ke dapur untuk mengambil air minum. Setelah dirinya mengambil air minum, Kimbul menuju ke kamar untuk memberikan minuman tersebut kepada Kang Sukri. Di dalam kamar, Kang Sukri sedang termenung seperti memikirkan sesuatu yang tidak ada habisnya. Tatapannya hanya menatap ke atas langit-langit kamar dengan kedua mata yang sudah meneteskan satu demi satu bulir air mata. Kang, Kimbul segera mendekatkan diri ke dekat Kang Sukri. Walaupun dia memiliki darah ningrat atau apapun, ketika seorang abdi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tuannya mesti menjadi pendengar yang baik untuk mengetahui keadaan dari abdinya sendiri. Raden, ada apa, Kang? Aku sedang merasakan kesedihan yang mendalam, Raden. Entah bagaimana bisa kalbuku terasa tersiksa habis-habisan terhadap orang-orang yang menjadi korban dari serangan jengges ini. Kimbul terdiam sejenak. Dia menundukkan kepalanya sembari mencoba untuk menenangkan diri agar emosinya tidak kembali naik.
Mendengar segala apa yang dikatakan oleh Kang Sukri saja sudah membuat kedua tangan dari Kimpul menggenggam kuat. Raden, Kang, apa yang harus kita lakukan? Kau harus lari dari tempat ini, Raden. Kali ini, kau sendiri yang harus bertindak dan menghadapinya. Maaf, bukan berarti aku menyuruhmu melawan sendirian Raden Sengkuni dan para abdinya. Namun, aku melihat sisi lain yang lebih besar darimu. Sisi lain? Kemarilah tanganmu, Raden muda. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Setelah ini, kau harus pergi dari desa Gelowo. Kau harus melarikan diri dari tempat ini. Untuk petunjuknya, kau harus mengikuti garis tangan yang aku bacakan dan kemampuan pangawaruhmu sendiri. Kimbol menjauhi Kang Sukri, kira-kira berkisar 3 langkah dari tempat Kang Sukri. Dia tidak menerima dengan ucapan yang Kang Sukri berikan kepadanya. Kang, Raden muda, kemarikan tanganmu. Aku tidak ingin ada korban jiwa lagi yang jatuh dari kalangan orang-orang kita, Kang. Cukup Kang Waris, Kang Harjo, Jala Jiwo, Raden Kuncoro, dan orang-orang lainnya yang sudah menghentikan ini semua, namun gagal karena hanya untuk menyelamatkanku. Berhenti, Kang. Ini menjadi beban dalam hidupku sendiri. Aku tidak menginginkan adanya peperangan dalam keluarga Ningrat. Mengapa keluarga Ningrat semua tidak bisa berdamai? Mengapa kita tidak bisa berdampingan dengan warga biasa dan menjamin keselamatannya? Raden, dengarkan dulu. Siapa sangka Kimbol mampu memberikan pandangan sedemikian dewasa saat dirinya tidak menerima akan serangan Jengges yang baru saja menyerang Kang Sukri dan seluruh warga desa Gelowo. Raut wajah Kimbol menggambarkan akan sesuatu yang bergariskan kepada kakeknya, Raden Argoyo. Setiap Kimbol merasakan emosi yang sangat besar. Di pipinya tergambarkan 3 garis berbentuk merah darah. Kang Sukri semakin yakin jika tanda itu adalah sebuah penggambaran diri yang mengalir dalam tubuh Kimpul. Tuan muda, Kang Sukri merayu Kimpul. Ia sangat tertegun mengetahui aliran darah dari tubuh Kimpul adalah darah Argoyo yang dikenal memiliki amarah layaknya seekor macan. Kang Sukri juga teringat akan salah satu abdi dari Trah Argoyo yang memiliki kanuragan berupa Senggoro Macan. Tatkala melihat seseorang yang sangat disayanginya sudah ambruk, tak sadarkan diri dengan bagian wajah yang sudah penuh darah, orang yang memiliki kanuragan ini termasuk orang yang memiliki karisma layaknya seekor macan. Dia akan memiliki keberanian yang besar dan tidak takut menghadapi tantangan, cenderung menjadi seorang pemimpin dalam keluarganya karena keinginan kuat yang ingin dia ciptakan sendiri. Raden, waktu kita tidak banyak. Kimpul segera mendekati Kang Sukri. Ia lalu menyodorkan tangan kanannya ke Kang Sukri. Kang Sukri tersenyum melihat kelegowoan dari Raden muda yang meredam emosinya sendiri agar orang yang dicintainya benar-benar dalam keadaan yang aman. Sesaat kemudian, Kang Sukri memejamkan matanya. Kerutan di dahinya mulai terlihat jelas. Mulutnya komat kamit membacakan sebuah mantra yang digunakan untuk mengetahui sisi dalam dari diri seseorang. Raden, aku akan membacakan sisi dalam dari dirimu. Ini adalah kemampuanku sebagai abdi dari Trah Argoyo yang mampu membaca pergerakan musuh dengan mengetahui sisi dalam diri seseorang. Jari jemari Kang Sukri mulai menyentuh telapak tangan Kimpul, lalu menari-nari di atasnya seperti membaca gambaran garis tangan yang dimiliki oleh Kimpul. Argoyo dan Artonegoro. Kang Sukri menyebutkan 2 nama Trah yang merupakan getih Ningrat yang dimiliki oleh Kimpul. Sentuhan jari jemari Kang Sukri memberikan efek getar pada tubuh Kimpul hingga dirinya terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Kang, tanya Kimpul. Sabar sejenak, Raden. Kimpul menghela nafasnya. Hatinya seperti tidak tenang tatkala Kang Sukri membacakan garis tangan Ningrat yang ditujukan untuk mengetahui sisi lain yang lebih besar dari Kimpul itu sendiri. Tidak lama kemudian, salah satu jari Kang Sukri menyentuh bagian ujung dari telapak tangan Kimpul. Ia lalu memberikan tekanan kepada telapak tangan Kimpul dan menemukan sesuatu yang memang sudah ada di dalam diri Kimpul itu sendiri. Hastawara, Padewan, dan Brahma, kamu memiliki sifat seperti Raden Argoyo, kakekmu sendiri.
Beliau adalah orang yang gampang tersulut amarah dan penuh semangat yang menggebu-gebu. Dalam dirimu terdapat macan ketawan. Kamu mudah dijauhi dan disegani oleh orang-orang. Namun untuk lelakonmu, kau harus banyak berjalan ke arah utara. Mungkin di sanalah kau bisa menemukan jati dirimu. Kang Sukri menjelaskan secara detail akan gambaran diri yang terdapat dalam tubuh Kimpul. Dan benar saja, apa yang digambarkan oleh Kang Sukri semuanya sesuai dengan segala sifat yang dimiliki oleh Kimpul itu sendiri. Selesai membantu Kimpul untuk membacakan garis tangan beserta dengan karakter yang memang ada pada dalam diri Kimpul, Kang Sukri pun memberikan sebuah kain hitam penutup mata. Gunakan ini, Raden muda. Penutup mata? Suatu saat kau membutuhkan penutup mata ini untuk menyeimbangkan kemampuan pangawaruhmu yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Kimpul mengambil kain penutup mata tersebut. Dia simpan dengan baik-baik penutup mata itu untuk kepentingannya di masa yang akan datang. Saat Kimpul memasukkan kain hitam penutup mata, sesuatu berkata dengan candaan yang membuat suasana menjadi pecah seketika. "Pul, kau mau menjadi bajak laut?" ucap Wirangon yang mengejek Kimpul dari dalam pisau kerangkeng sukmo. "Wirangon?" Kang Sukri tertawa mendengar candaan mereka berdua. Sepertinya Kang Sukri menemukan sebuah kehangatan yang sudah lama dia nantikan. "Kau ini sebenarnya anak ningrat atau anak bajak laut, Pul?" Wirangon masih terus mengejek Kimpul. "Awas kau Wirangon, kupatahkan pedang ini jika kau terus mengejekku," ancam Kimpul. "Coba saja kalau berani." Kimpul menatap Kang Sukri dengan penuh pertanyaan. Kang Sukri membalasnya dengan senyuman. Ia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Kimpul saat ini. "Kang, dalam Raden muda, jika kerangkeng sukmo ini dipatahkan, apakah Wirangon akan keluar? Atau..." Potong Kimpul sembari mengeluarkan kerangkeng sukmo, tempat di mana Wirangon berdiam diri. "Atau?" tanya balik Kang Sukri. Iya, atau tubuhnya juga akan hancur dengan tulang belulang yang remuk, seperti menggenggam pasir pantai," jelas Kimpul. Wirangon yang berada di dalam kerangkeng sukmo sempat merasakan hawa merinding yang begitu mengerikan di saat Kimpul mengancamnya dengan ancaman semacam itu. Tidak disangka, amarah dari Kimpul benar-benar setipis daun kelor. "Hehehe, aku bercanda," ucap Kimpul sembari mengelus-elus kerangkeng sukmo. Wirangon melepas lega candaan yang diarahkan oleh Kimpul. Dari dalam pedang tersebut, dia sempat merasakan momen yang sama di saat Raden Argoyo yang pernah mengancamnya dengan cara meremukkan seluruh tubuhnya. Raden muda ini benar-benar sangat mirip dengan mendiang Argoyo. Tidak heran macan ketawan dalam dirinya sudah mendarah daging. Aku yakin dia akan menjadi penerus dari Trah Argoyo. Dua abdi yang sedang membimbing Kimpul benar-benar sangat berekspektasi besar bahwa Kimpul mampu menyeimbangkan kekosongan kekuasaan yang sedang terjadi di seluruh tingkatan keluarga Ningrat. Karena itulah, dengan mengalahkan Raden Sengguni dan para abdinya, maka ada kemungkinan besar dari Kimpul sendiri bisa selangkah lebih maju untuk mengalahkan seseorang yang dari dulu sangat ditakuti oleh semua keluarga Ningrat. "Tuan muda, pernahkah Tuan muda sendiri mendengar istilah abad kekosongan orang-orang Ningrat?" "Pernah, Kang. Mas Krishna yang menceritakan hal itu kepada Kang Harjo dan Raden Suropto," ucap Kimpul sembari menyimak obrolan yang akan dibahas oleh Kang Sukri. "Perlu diketahui Tuan muda, saat ini Raden Sengguni adalah orang yang ingin mengetahui tentang abad kekosongan. Karena itulah dia menculik Krishna untuk membacakan sebuah manuskrip kuno dengan tujuan menduduki tahta dari semua tingkatan keluarga Ningrat. Namun, jika itu terjadi, seluruh keluarga Ningrat harus mau tunduk dengan kebijakan yang diberikan oleh Trah Sengguni." "Hah? Trah Sengguni?" Trah ini adalah Trah yang sering menjarah kanuragan tiap keluarga Ningrat. Dia telah menjarah kanuragan dari Trah Brotoseno, Ketek Ireng, dan Ketek Putih. Dia juga ingin mengincar kerangkeng sukmo dan berencana mengambil harta karun terbesar dari Trah Argoyo, yaitu Pangawaruhan. Ya, benar. Seperti tragedi sebelumnya, Raden Sengguni tidak akan pernah melepaskan siapapun orang-orang yang sudah berada dalam incarannya. Dia akan terus mengejar mangsanya,
bahkan sampai di ujung dunia pun, dia akan terus berambisi untuk mengambil harta karun dari tiap-tiap keluarga ningrat yang dia inginkan. Kimpul mulai berpikir keras terhadap kalimat yang dikatakan oleh Kang Sukri. Tatapan matanya mulai menatap tajam ke arah Kang Sukri. Kedua tangannya menggenggam kuat di saat nama Raden Sengguni disebutkan. Dan sekarang dia muncul di desa Gelowo. Desa ini adalah tanah kelahiranku, Tuan. Kimpul dan juga Wirangon terkejut mendengar pernyataan itu. Mereka berdua bahkan tidak percaya bahwa desa kelahiran dari Kang Sukri mendapati serangan mematikan berupa serangan jengges yang hampir membunuh banyak orang di desa ini. Di dalam kerangkeng Sukmo, Wirangon sempat bertanya-tanya dalam diri. Dia pernah mendapatkan sebuah cerita terkait salah satu abdi yang mampu berjalan dalam kegelapan malam tanpa diketahui oleh musuhnya. Malam adalah senjata utama bagi abdi tersebut, dan hal ini ditujukan kepada... Sudah kuduga, Sukri adalah abdi yang dimaksud oleh Tuan Brotoseno. Dia bahkan ditugaskan untuk mengincar orang-orang yang diperintahkan oleh Raden Argoyo. Hanya dalam kondisi gelap gulita, tidak heran dia seperti kucing hutan yang mampu menikam musuhnya dari belakang. Senyum Wirangon dari dalam kerangkeng Sukmo. Kimpul mendekati Kang Sukri. Dia kemudian melebarkan kedua tangannya dan memeluk Kang Sukri dengan pelukan hangat. Pelukan itu bahkan sampai terasa dalam diri Wirangon. Kang, aku janji, aku akan memenggal kepala Raden Sengguni. Aku akan membalaskan dendam semua orang. Dendam Kang Waris, dendam Raden Kuncoro, dendam orang-orang yang pernah dibunuh oleh Trah Sengguni. Aku akan membalaskan juga dendam untuk Trah Brotoseno. Tak terasa, air mata dari Wirangon terjatuh. Belum pernah ia merasakan sebuah kesedihan yang sangat mendalam dari tempat persembunyiannya, yaitu pusaka kerangkeng Sukmo. Sebagai seorang abdi dari Trah Brotoseno, menangis adalah sebuah kelemahan dalam diri seseorang. Selama belasan tahun, Wirangon belum pernah meneteskan matanya di dalam kerangkeng Sukmo. Namun saat ini, dengan ungkapan yang baru saja dikatakan oleh Kimpul, Wirangon benar-benar sangat terharu dengan perkataan tersebut. Kimpul, hatimu benar-benar selembut sutra. Dalam dirimu terdapat kasih seorang ningrat yang sebenarnya. Selama ini, aku selalu memiliki pandangan bahwa orang-orang ningrat adalah orang-orang yang haus akan kekuasaan, penghormatan, kekayaan, dan penuh dengan kedengkian yang luar biasa. Namun di usia yang masih sangat muda ini, aku bisa melihat masa depan dari keluarga ningrat yang cerah. Sama seperti halnya Wirangon, Kang Sukri juga merasakan kehangatan dari pelukan Kimpul. Dia benar-benar ditenangkan dengan pelukan tersebut. Sementara itu, pria misterius yang disebut-sebut sebagai pelaku dari penyerangan jengges sudah mengumpulkan beberapa wanita perawan dari desa Gelowo di sebuah rumah gubuk. Ia kemudian menyiksa satu persatu wanita tersebut dengan cara yang tidak manusiawi, sembari menjambak rambut salah satu seorang wanita di dekatnya. Pria bertopeng setengah wajah itu berkata kepadanya, apakah kau tahu seorang raden muda yang membawa pusaka bernama Kerangkeng Sukmo? Tanya topeng setengah wajah itu kepada seorang wanita yang rambutnya sudah acak-acakan. Ternyata incaran dari topeng setengah wajah itu adalah Raden Muda. Namun selain itu, topeng setengah wajah menginginkan para wanita perawan untuk hidup. Dia sengaja melakukan hal itu untuk kepentingan tertentu yang dia nantikan selain menculik Raden Muda. Aku tidak tahu apa yang dikatakan oleh Kisanak. Aku tidak tahu akan hal itu, ucap seorang wanita perawan yang dahinya sudah bersimbah darah. Tetesan demi tetesan darah terjatuh, dan yang mengerikannya, pria bertopeng setengah wajah itu tidak membiarkan darah-darah itu mengendap lama di tanah. Dia menjilati dahi wanita yang penuh darah tersebut dengan raut wajah yang penuh dengan kenikmatan. Rasanya manis. Topeng setengah wajah itu kembali mendekatkan wajahnya di hadapan tersebut. Tidak segan-segan, dia juga menjulurkan lidahnya ke bagian hidung wanita tersebut. Cantik, apakah kau tahu? Sebuah rasa sakit akan menjadi nikmat ketika kau berdamai dengannya.
Namun jika kau tidak mampu berdamai dengan rasa sakit itu, luka sekecil apapun akan terasa sangat menyakitkan. Perlahan pria bertopeng setengah wajah itu mengeluarkan pisau kecil, lalu dia tusukkan perlahan ke bagian paha kanan dari wanita itu. Hentikan! Darahmu sangat hangat. Rasanya pasti lezat. Aku butuh banyak darah untuk pesta tuanku. Celup! Pria bertopeng itu segera melakukan aksinya. Dia menusuk-nusuk wanita itu dengan kejam. Semua wanita yang berada di ruangan itu mulai berlarian. Namun, siapa sangka aksi mereka hanya sia-sia. Mereka menjadi korban dari kebrutalan yang dilakukan oleh topeng setengah wajah untuk memuaskan nafsunya. Sementara itu, di desa tempat keluarga Ningrat tinggal, Raden Surapto dirawat oleh Nyi Esa. Semua luka yang sudah diterimanya benar-benar menyisakan dendam dan rasa sakit yang luar biasa. Sedangkan Raden Artonegoro, dia benar-benar dalam kondisi hati yang tidak tenang. Apakah Rahardian baik-baik saja? Dia menuju desa kelahiran Kang Sukri. Aku tidak yakin mereka semua bisa lari dari kejaran Raden Sengkuni. Namun aku pastikan pelarian mereka akan bisa menuju ke sebuah titik yang selama ini menjadi garis takdir dari Rahardian. Garis takdir? Untuk mengalahkan Raden Sengkuni dibutuhkan beberapa pendekar untuk bisa membunuhnya. Belum lagi mereka memiliki dua abdi yang memiliki sebuah ajian langka, ajian Waringin Sukmo dan ajian Pecah Sukmo. Kedua ajian itu benar-benar sangat menyulitkan. Tidak heran, Terah Sengkuni benar-benar salah satu terah yang sangat ditakuti oleh banyak keluarga Ningrat. Mereka, Terah Sengkuni, sudah melalang buana ke berbagai keluarga Ningrat untuk menjarah semua kanuragan yang dimilikinya. Saat ini, keluarga Ningrat tidak memiliki pasukan penuh untuk membantu Raden muda yang sedang diincar oleh Terah Sengkuni. Mereka semua hanya bisa mempercayakan ini semua kepada kemampuan Pangawruh milik Raden Rahardian dan juga pusaka Kerangkeng Sukmo yang sekarang sedang berada di dalam genggaman Raden Rahardian. Anakku, bersabarlah. Kita semua akan menyelamatkanmu dan bersama-sama melawan Raden Sengkuni, ucap Raden Artonegoro dengan hati yang penuh amarah. Kembali ke desa Gelowo. Darah mengalir deras hingga keluar gubuk. Alirannya membuat endapan tanah menjadi sedikit berwarna merah. Bau anyir yang dihasilkan dari tiap darah itu tidak menutup kemungkinan menjadikan pria misterius itu kegirangan. Ia kemudian menyeret salah satu dari wanita tersebut dan membawanya keluar gubuk. Di bawah purnama yang terang benderang, pria itu melangitkan wajahnya sembari tersenyum lega. Tugasnya sudah hampir selesai. Kini tugasnya hanya menangkap Raden muda yang masih bersembunyi di sekitaran desa Gelowo. Oh tuanku, betapa nikmatnya darah perawan ini. Tidak kusangka Terah Sengkuni akan menduduki abad kekosongan dan mengabdikan diri kepada Tuan Besar. Langkah pria misterius itu sedikit dipercepat. Ia kemudian meninggalkan begitu saja gadis malang yang sudah diambil darah keperawanannya. Masih belum usai tugas yang diberikan Raden Sengkuni kepada pria bertopeng setengah wajah. Tiap jengkal tanah yang ada di desa ini dipenuhi mayat. Ia tidak segan-segan memainkan mayat-mayat yang sudah bergelimpangan. Kakinya menendang-nendang kepala para korban jengges sambil menyanyikan lagu kemenangan yang sering dinyanyikan oleh Raden Sengkuni. Nyanyikanlah sebuah lagu kemenangan di atas darah yang menetes di tanah bertuah, di atas tangisan yang meratapi penderitaan. Kami para Ningrat tidak pernah tidur sebelum segelas anggur mampu memabukkan mahkota. Bagai seorang penjahat di sudut desa, pria misterius itu menari-nari di atas mayat-mayat yang sudah terbujur kaku. Ia sesekali menjilati pisau yang dijadikan untuk membunuh korbannya dengan sangat bahagia. Tidak lama lagi, pisaunya akan menusuk penuh ke dada Raden muda. Raden muda, sang pemilik Pangawruh. Oh tidak,
Aku sangat menantikan tetesan darah mudahmu itu. Bolehkah aku meminta 1 tetes darah dari ujung jarimu saja? Pria misterius itu tampaknya sudah mengetahui tempat persembunyian dari Raden muda. Dengan santainya, dia berjalan melenggak-lenggok ke kanan dan kiri. Tangannya memainkan pisau, lalu memutarinya ke segala sudut. Tatapan tajamnya bagai seorang serigala yang haus darah muncul tepat di bawah purnama darah yang menjadikannya sebagai saksi sebagai bawahan terkejam setelah topeng ireng. Tuan muda, aku datang. Aku akan menghisap secara halus tiap darah yang menetes dari tubuhmu. Selamat menikmati pertunjukan purnama merah. Sementara itu, Kang Sukri meminta kepada Kimbol untuk segera meninggalkan desa Kelowo. Firasatnya sudah semakin kencang untuk bisa merasakan kehadiran energi jahat yang sudah semakin mendekati gubuknya. Kimbol, jangan gunakan pangawruhmu sebelum kau meninggalkan desa Kelowo. Aku akan menahan pria jengges itu di sini. Tapi Kang, bagaimana dengan luka-lukamu itu? Aku takut kau juga akan menjadi korban selanjutnya, ucap Kimbol dengan penuh kekhawatiran. Tidak akan, Kimbol. Aku adalah abdi dari Terah Argoyo. Kau tahu, terah yang mengalir dalam tubuhmu adalah terah terkuat dalam sejarah keluarga Ningrat. Jangan khawatir, aku akan menyusulmu lewat kemampuanku. Wirangon hanya menyimak penjelasan dari Kang Sukri. Dia mengetahui betul akan strategi dari Kang Sukri dengan membiarkan Kimbol melarikan diri dari desa Gelowo. Kau harus menemukan semua petunjuk itu lewat pangawruhmu setelah keluar dari desa ini. Cepatlah, cepat sebelum semua terlambat. Namun, sebuah mantra untuk membuka sebuah kanuragan terdengar dari masing-masing telinga Kimbol dan juga Kang Sukri. Atas nama kegelapan yang membinasakan cahaya kehidupan, terbenamlah dalam neraca penghakiman. Meraunglah, pestalah, beriak, beriak. Tiba-tiba suara dentuman besar tercipta dari arah luaran gubuk. Getarannya terdengar begitu memekikan telinga. Wirangon dan juga Kimbol, mereka berdua segera menyelamatkan diri dari runtuhan gubuk yang sudah mulai berjatuhan. Lari ke belakang rumah, Bol. Kimbol dan Kang Sukri melarikan diri lewat jalan belakang rumah. Mereka berdua pasti tidak akan sempat untuk menyelamatkan diri jika terus berada di dalam rumah. Brak. Getaran itu benar-benar menghancurkan sebagian rumah milik Kang Sukri. Bagian atapnya sudah jebol. Lalu dari arah yang sama, terlihat siluet bayangan yang mulai berjalan di antara runtuhan rumah, tanpa ada satu bagian tubuh pun yang terkena puing-puing rumah yang sudah hancur. Kang Sukri segera menarik tangan Kimbol dan melompat dari runtuhan rumah yang hampir mengenai tubuhnya. Kimbol dan juga Kang Sukri menjatuhkan diri ke tanah. Mereka sengaja mengambil resiko tersebut agar menghindari runtuhan dari puing-puing rumah yang sudah mendekati tubuhnya. Suara langkah kaki seorang pria misterius mendekati dua orang yang sedang berusaha untuk bangkit. Di tangannya sudah dimainkan pisau tajam yang digunakan untuk melukai korbannya. Hanya dalam satu tusukan saja, sesekali dia menjilat ujung pisau tersebut sebagai tanda menikmati tiap darah yang menyentuh senjata tajam kesayangannya. Pria misterius itu kemudian terhenti tepat di dekat pintu belakang yang hampir roboh, memiringkan kepalanya sembari menjulurkan lidahnya yang sudah penuh dengan darah segar. Halo Tuan Muda, apa kabarmu? Sudah puluhan nyawa aku bunuh hanya untuk menangkapmu. Kimbol langsung menengok ke arah pria misterius yang sudah berdiri tegap sembari menodongkan pisau kecilnya ke arahnya. Tiba-tiba amarah Kimbol langsung mengental dengan sendirinya. Dia sangat mengingat betul akan wajah pria yang berada di Siti Pangaliran. Wajah tersebut adalah salah satu dari komplotan Raden Sengkuni yang berhasil membawa Raden Angkoro ke dunia nyata saat sedang masa penghakiman di Kerangkeng Sukmo. Kau? Aku yakin kau sudah mengenalku, kan? Kedua tangan Kimbol mulai memegang Kerangkeng Sukmo. Matanya menatap tajam ke arah pria misterius tersebut. Namun, kedua tangannya bergetar sangat hebat. Rasa takutnya tergambarkan lewat raut wajah yang mengeluarkan banyak keringat dingin. Dia sama sekali
belum pernah menggunakan kerangkeng sukma untuk apapun. Mengapa tanganmu bergetar, Tuan Muda? Apakah kau takut babat keluarga Ningrat akan hancur di sini? Kang Sukri segera bangkit. Ia kemudian menengahi pertikaian antara Kimpul dan juga pria bertopeng setengah wajah. Bagi Kang Sukri, ini bukanlah pertarungan Kimpul. Lagi pula, kemunculan dari pria bertopeng setengah wajah ini adalah sebuah gebrakan untuk menakut-nakuti Kimpul. Sepertinya kita akan mengadakan reuni kecil-kecilan di sini. Sukri, kukira tragedi pengkudetaan Terah Argoyo telah membunuhmu. Namun, perkiraanku salah. Temanmu si Waris adalah korban dari kudeta itu sendiri, ucap pria tersebut dengan congkaknya. Kurang ajar. Wajah Kimpul berubah dengan sendirinya. Di bagian pipinya terlihat ada 3 garis yang muncul secara bersamaan ketika dirinya hendak meluapkan emosi. Tentu saja, hal ini membuat pria bertopeng setengah wajah itu sangat kegirangan dengan kemunculan tanda terah yang sangat langka. Lihatlah Sukri, kau telah membimbing seekor kambing muda menjadi seekor macan muda. Bukankah hewan itu menjadi tanda terah dari orang-orang pilihan? Kata pria bertopeng setengah wajah dan bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Restu Ratmaja dalam kolaborasi dengan Quertiping dan Dioseta. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Sampai jumpa di bagian berikutnya.